bahwa kalau tanpa ilmu, tanpa kebijaksanaan, manusia itu tidak akan pernah ada bedanya dengan binatang. Kalau pada ratusan tahun yang lalu ketika Nabi Muhammad masih hidup, atau ribuan tahun yang lalu ketika Nabi Muhammad masih hidup, sudah diajarkan bagi kita umat Islam untuk menuntut ilmu walau jauhnya sampai ke negeri China. Berarti secara implisit itu dikatakan bahwa banyak hal-hal positif yang layak untuk kita teladani dari orang-orang dari masyarakat di Tiongkok sana. Dan selama 10 tahun saya kuliah di Tiongkok, saya selalu bertanya-tanya, apa yang menjadi kunci sukses dari orang-orang Tiongkok, dari pemerintahan Tiongkok, sehingga mereka bisa menjadikan negaranya bisa semaju saat ini. Kita mungkin bisa flashback sejarah sebentar barangkali. Indonesia merdeka tahun 1945, dan Republik Rakyat Tiongkok baru berdiri pada tahun 1949. Berarti dari segi usia, Tiongkok itu adalah adiknya Indonesia. Karena Indonesia merdeka 4 tahun lebih awal dibandingkan dengan Tiongkok. Tentu kalau kita tidak menyebut konferensi meja bundar, karena Belanda baru mengakui Indonesia itu pada tahun 1949, dan belakangan baru mengakui kemerdekaan kita pada tahun 1945. Berarti dari segi usia, Tiongkok adalah adiknya. Dan pada tahun 1949, Bapak Ibu, ketika Tiongkok baru berdiri, baru merdeka dalam istilah lebih simpelnya, Tiongkok itu jauh lebih miskin dibandingkan dengan Indonesia. Baik itu negaranya, baik itu masyarakat. Saya yakin Pak Andri Wongso, Bante Utamo jauh lebih paham dibandingkan dengan saya bahwa masyarakat Tiongkok saat itu jauh lebih miskin dibandingkan dengan masyarakat Indonesia. Sehingga ketika orang-orang Tionghoa datang ke Tiongkok pada tahun misalnya 1990-an, itu mereka merasa kasihan kepada masyarakat Tiongkok, dan biasanya dengan kebiasaan memberikan angpau, biasanya masyarakat Tionghoa Indonesia yang datang ke keluarganya di Tiongkok akan memberikan angpau kepada mereka karena merasa kasihan dengan kondisi ekonomi mereka. Tapi kalau sekarang masyarakat Tionghoa ke Tiongkok, mungkin masyarakat Tiongkok yang merasa kasihan kepada kita. Jadi kebalikan. Nah, kenapa kemudian masyarakat Tiongkok dari 1949 sampai 1976 masih dalam kondisi jauh lebih miskin dibandingkan dengan Indonesia, jauh lebih terbelakang dibandingkan Indonesia, bahkan jauh lebih terbelakang dibandingkan negara-negara Afrika di selatan Gunung Sahara. Tapi kemudian pada tahun 1978 sampai saat ini 2024, dalam kurun waktu hanya sekitar 40 tahun, Tiongkok bisa mengubah dirinya dari negara yang terpuruk, dari negara yang terbelakang, dari masyarakatnya kurang berpendidikan, masyarakat dalam tanda kutip masih kampungan, menjadi negara dan masyarakat yang bisa menyalip Jepang, bisa menyalip Jerman, bisa menyalip negara-negara barat lainnya, bahkan bisa sanggup membuat negara adidaya dunia, Amerika ketar-ketir, dan juga bahkan bisa membuat kakaknya, Indonesia ini juga ketar-ketir juga. Saya selalu mencari jawaban atas pertanyaan itu. Kenapa Indonesia yang lebih tua dibandingkan dengan Tiongkok karena lebih awal merdeka justru tidak sepesat Tiongkok kemajuannya? Nah, saya menemukan salah satu jawaban barangkali karena masyarakat Tiongkok itu mau mengubah pikirannya dari pikiran yang sebelumnya tertutup ke pemikiran yang kemudian menjadi pemikiran yang terbuka. Kenapa tertutup? Kita masih sering sekarang menggunakan istilah negeri tirai bambu untuk menyebut Tiongkok, karena negeri ini dulu sebelum 1978 itu memang tertutup sekali. Contohnya adalah karena salah satu indikatornya mereka tidak mau belajar kecuali kepada Uni Soviet. Ini Pak Andri Wongso yang nanti bisa menjelaskan lebih detail kepada Bapak Ibu sekalian. Mereka tidak mau belajar kecuali kepada Uni Soviet yang disebut sebagai kakak tertuanya mereka.
Uni Soviet saat itu yang sudah bubar tahun 1990-an itu disebut sebagai Chungko atau kakak tertuanya Tiongkok. Dan selain kepada Soviet, mereka tidak mau belajar. Tidak mau belajar karena didorong oleh suatu ketakutan kalau mereka mau belajar ke negara lainnya, misalnya belajar ke Amerika, yang saat itu dan sampai saat ini masih menjadi negara yang paling maju, mereka takut nanti akan berubah menjadi negara yang kapitalis, katanya. Persis dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh tidak sedikit orang Indonesia, tidak sedikit dari tetangga saya belasan tahun yang lalu, dengan pertanyaan yang juga masih ditanyakan oleh tidak sedikit orang Indonesia kepada saya saat ini. Nanti kalau Mas Novi, atau kalau makin banyak orang Indonesia belajar ke Tiongkok, apakah tidak takut nanti Indonesia akan berubah jadi negara komunis? Nah, masyarakat Tiongkok saat itu juga mempunyai kekhawatiran yang sama. Kalau nanti kita belajar kepada Amerika, apakah nanti kita tidak akan berubah menjadi negara kapitalis? Menjadi negara yang sudah liberal, akan melucuti sebuah kebudayaan-kebudayaan yang luhur dari orang-orang Tiongkok. Tapi ketakutan yang paling utama adalah ketakutan nanti kalau belajar kepada Amerika, nanti kita akan berubah menjadi negara kapitalis. Tapi kemudian tahun 1978, Tiongkok yang masih kita sebut sebagai negeri tirai bambu ini mengubah pemikirannya yang tadi tertutup, yang tadi takut untuk belajar kepada negara lain, kemudian diubah oleh seorang pemimpin Tiongkok yang namanya Deng Xiaoping dengan suatu kebijakan yang namanya adalah Kaige Kaifang, reformasi dan keterbukaan. Dengan reformasi dan keterbukaan ini, masyarakat Tiongkok berubah dari yang pemikirannya tertutup tadi, dari yang negeri tirai bambu tadi, menjadi negara yang mau belajar apapun dan kepada siapapun. Saya perlu tegaskan, mau belajar apapun dan kepada siapapun. Misalnya kalau dulu mereka takut belajar kepada Amerika, sekarang mereka mengubah perspektif mereka. Bahwa seperti yang ribuan tahun yang lalu disampaikan oleh filsuf besar Tiongkok yang bernama Confucius, Kongzi, Bu Ci Xia Wen. Jangan pernah malu untuk berguru bahkan kepada mereka yang menurutmu strata sosialnya, kekayaannya, atau jabatannya bahkan lebih rendah dibandingkan dengan dirimu. Dalam artian bahwa kita tidak boleh malu untuk berguru kepada siapapun, untuk mencari ilmu dalam bidang apapun. Dan itulah yang menurut saya menjadi salah satu kunci sukses kenapa Tiongkok bisa mengubah dari negeri yang tadi terbelakang tadi menjadi negeri yang sekarang majunya ampun-ampun. Nah, spirit ini menurut saya layak sekali untuk kita kembangkan di Indonesia. Bahwa pada masing-masing individu, bahwa pada masing-masing suku, pada masing-masing bangsa, pada masing-masing agama, itu punya nilai-nilai positif yang layak untuk kita teladani. Ada suatu ungkapan, Bapak Ibu sekalian, dalam istilah bahasa Arab yang mengatakan, khudil hikmah walau min fami kalbin. Ambillah hikmah, ambillah kebenaran, sekalipun mohon maaf, datangnya dari mulut anjing sekalipun. Berarti dalam ajaran agama Islam juga punya spirit untuk mau belajar apapun dan kepada siapapun. Pertanyaannya kemudian, apakah kita mau membuka mata hati kita? Apakah kita mau membuka pikiran kita untuk mau belajar apapun dan kepada siapapun tadi? Nah, dulu di Tiongkok, Bapak Ibu sekalian, ada seorang ulama, seorang ahli fikih, ahli usul fikih, ahli hukum Islam, makamnya ada di Nanjing, namanya Liu Zi. Liu Zi ini menulis berjilid-jilid kitab, bukan melakukan demonstrasi berjilid-jilid, menulis berjilid-jilid kitab, dan salah satu kitabnya itu judulnya Tian Fang Xing. Saya pernah menulisnya di buku saya ini, yang judulnya Islam di China Dulu dan Kini. Liu Zi ini dalam salah satu muqaddimah kitabnya yang berjudul Tian Fang Xing tadi, yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah filsafat Islam, itu mengatakan bahwa sebenarnya ajaran Konfusianisme dengan ajaran Islam itu banyak persamaannya. Katanya Liu Zi tadi, yang seorang ulama, yang seorang ahli fikih, seorang ahli Islam. Ini persis juga yang dikatakan oleh Empu Tan Tular yang menulis Kakawin Sutasoma,
yang mana kemudian ungkapannya dalam Kakawin Sutasoma itu menjadi falsafah bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Emputan tular yang tentu ini Bante Utamo yang jauh lebih paham dibandingkan dengan saya yang beragama Buddha, berusaha mencari persamaan-persamaan dalam agama Buddha dengan agama yang pada saat itu banyak dianut di Indonesia, yaitu dengan agama Hindu. Nah, berarti kalau para luhur kita, para cerdik pandai pada zaman dahulu mengajarkan kepada kita untuk mempunyai spirit lebih demen mencari persamaan-persamaan, mestinya ini terus dikembangkan oleh kita supaya kita bisa menjadi bangsa yang lebih terbuka, supaya kita bisa menjadi orang yang mau belajar apapun dan kepada siapapun. Kita tidak boleh, menurut saya, kalau kita merujuk kepada ajaran cerdik pandai zaman dahulu, demen mencari perbedaan-perbedaan kecil untuk kemudian dibesar-besarkan dan kemudian dibentur-benturkan. Ulama-ulama zaman dulu, para cerdik pandai zaman dahulu mengajarkan kita suatu spirit apa yang disebut dalam istilah bahasa Mandarin, yang disebut dalam pepatah bahasa Mandarin yang disebut sebagai Xiu Tong Sunyi. Mencari persamaan dengan di waktu yang sama tetap mempertahankan perbedaan-perbedaan. Karena kita tahu bahwa perbedaan itulah yang menjadikan bangsa kita ini, yang menjadikan dunia ini makin indah. Tapi karena perbedaan-perbedaan itu pula, kita juga diberikan amanah, kalau dalam istilah Al-Quran itu, untuk lita'arofu, untuk saling mengenal satu sama lain. Bukan untuk saling mencaci satu sama lain. Itu yang menurut saya perlu untuk kita renungkan mulai dari saat ini sampai beberapa tahun belakang, untuk menjadikan Indonesia ini benar-benar menjadi negeri Indonesia emas tahun 2045, bukan menjadi Indonesia cemas tahun 2045. Saya tidak ingin berpanjang lebar, Bu Ratna, mohon maaf. Saya ingin lebih banyak berdiskusi nanti, karena kalau monolog nanti kurang seru. Ini biar yang lebih banyak memberikan petuah-petuah kepada kita, wejangan-wejangan kepada kita adalah Bante Utamo dan Pak Andri Wongso tadi. Tapi saya ingin mengutip satu pepatah dalam bahasa Arab yang mengatakan laulal ilmu lakanan nas kal bahai. Laulal ilmu lakanan nas kal bahai. Bahwa kalau tanpa ilmu, tanpa kebijaksanaan, manusia itu tidak akan pernah ada bedanya dengan binatang. Tentu kita punya kewajiban untuk mencari ilmu, tapi ke belakang ilmu di Indonesia ini kok rasanya kok makin mahal ya. Kita belakangan ini diributkan dengan biaya pendidikan yang makin mahal, biaya buku yang makin mahal, tapi untung kita makin maju dalam segi teknologinya. Kita punya jaringan internet yang dibandingkan dengan zaman dulu ketika saya masih SMP, masih SMA itu sudah lumayan cepat, dan ini memberikan kesempatan kepada kita untuk menghapus apa yang namanya pinggiran. Karena saya sekarang kok rasanya sudah tidak ada lagi orang pinggiran, sudah tidak ada lagi orang kota dengan adanya internet. Tapi dengan tidak adanya orang pinggiran, orang kota karena adanya internet tadi, mestinya juga memberikan kesadaran kita untuk menggunakan internet sebagai fasilitas untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena ilmu dengan adanya internet ini makin mudah dan makin murah meriah. Dan belakangnya tentu tidak hanya dengan bermodalkan internet. Orang kalau tidak ada gurunya, kalau dalam istilah Islam itu berduru kepada setan. Jadi memang harus ada guru, harus ada mentor yang menuntun kita supaya kita bisa menjadi orang yang berilmu sekaligus juga bijaksana. Karena seperti tadi Bu Ratna tadi bilang bahwa tidak sedikit orang kita ini berilmunya luar biasa, pendidikannya tinggi-tinggi, tapi kok kayaknya yang ilmunya tinggi-tinggi tadi itu yang membuat tidak sedikit kerusakan di Indonesia. Itulah kenapa kemudian kita perlu berilmu, tapi di waktu yang sama kita juga perlu berakhlak. Makanya saya beruntung, saya bisa bahasa Mandarin, saya kemudian bisa membaca kitab-kitab Tiongkok klasik, dan dari sana saya mencoba mendalami kebijaksanaan Tiongkok klasik untuk selain menambah ilmu, juga menambah kebijaksanaan dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Yo Jia Wulei, bahwa pendidikan itu tidak boleh ada diskriminasi dalam istilah Konfusius. Berarti saya tadi beruntung menyaksikan video Nalanda bahwa banyak sekali ilmu-ilmu yang diajarkan di Nalanda, mengajarkan tidak hanya
keberagaman tapi mempraktikkan langsung keberagaman. Dengan itu kita berharap bahwa dengan terus mempertahankan keberagaman, terus mempertahankan keterbukaan, kita akan makin berilmu, kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana supaya Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih maju ke depannya, bisa bersaing di Indonesia, juga bisa bersaing di kancah dunia. Itu saja Bu Ratna yang saya ingin sampaikan. Nanti saya ingin lebih banyak dialognya. Saya ingin mengutip pepatah bahasa Mandarin untuk terakhir, bahwa layar puang felie, bahwa kalau hanya mau mendatangi saja tanpa mau didatangi itu tidak sopan. Jadi kalau saya hanya bicara saja tanpa kemudian mendapatkan ujangan-ujangan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini, itu saya merasa tidak sopan.